Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mira Eliza. Pada part 16 ini, kita akan mencoba menyatukan soal dengan kisi-kisi. Yang sebelumnya part 1 sampai part 15, itu karena kisi-kisi belum keluar, jadi saya ragu untuk memasukkan kisi-kisi ke dalam soal. Ternyata kisi-kisi UP PPG PJOK tahun 2021 sama persis dengan kisi-kisi pretest PPG PJOK tahun 2022 ini. Jadi di sini saya mengulang kembali soal-soal di UP PPG PJOK 2021 kemarin karena ada beberapa dari teman-teman kita yang belum tahu ini adalah kisi-kisi pretest tahun 2022 PJOK dengan level kognitif C4, C5, C3, C6. Ini sangat hot sekali ya teman-teman, penuh dengan penalaran dan narasi, kemudian kita menyimpulkan dan menjawab soal. Maksudnya di sini kita memang diminta untuk berpikir tingkat tinggi dengan option juga banyak yang berpikir tingkat tinggi. Di sini teman-teman membutuhkan sebuah pengetahuan yang sangat luas untuk menjawab jawabannya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, teman-teman bisa menjawab soal nantinya dengan jawaban yang benar. Dan untuk kisi-kisi ini beserta PowerPoint-nya, saya buat linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa mendownloadnya jika teman-teman tidak bisa mendengar video atau YouTube ini. Saya ulang kembali teman-teman, ini sudah ada di soal UP PPG PJOK. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan bagi yang sudah melihat video di UP PPG PJOK tahun 2021. Karena dari beberapa teman yang sudah mencoba, itu ada 2-3 kali mereka mengulang video ini, alhamdulillah mereka lulus. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak bosan untuk belajar ya. Di sini saya mulai dari nomor 21. Kenapa tidak dari nomor 1? Ini nomor 1 mengenai sikap seorang guru. Ini mengenai kepribadian seorang guru terhadap pendidikan, terhadap siswa yang ada di sekolah, terhadap lingkungan, dan masyarakat. Jadi di sini kita bisa menalar. Dan saya membuat soal berdasarkan kisi-kisi mulai dari nomor 21. Nah, soal ini saya dapatkan dari soal-soal yang beredar, soal-soal yang keluar dari modul, dan banyak sumber lainnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil. Baiklah, langsung saja kita mulai dari nomor 21 mengenai indikatornya menerapkan konsep dasar rasional dan landasan ilmu pendidikan, menerapkan undang-undang sistem pendidikan nasional, menerapkan teori dan implikasi dalam pembelajaran, kemudian menerapkan kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi itu yang kita bahas sama-sama ya teman-teman. Apa kira-kira contoh soal yang keluar? Nomor 1, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Jawaban B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Nah, diskriminasi ini adalah salah satu contoh bahwasanya itu tidak membeda-bedakan dan semuanya mendapat perlakuan yang adil. Ya teman-teman, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan.
B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Jadi di sini nampak bahwasanya Pak Andi mengajar. Jadi mengajar itu adalah praktek pendidikan. Sementara untuk option A, Ibu Ani membaca buku psikologi itu untuk dirinya. Kemudian Ibu Heni berdiskusi tentang pengertian pendidikan itu juga dengan dirinya dan teman. Kemudian untuk option D, Pak Budi sedang mencari ide juga untuk dirinya yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Tapi untuk pertamanya memang untuk Pak Budi. Kemudian yang untuk E, Pak Hajar sedang mendownload. Ya, ini juga ya teman-teman. Jadi yang langsung praktek yaitu C. 3. Sebagai humanisasi pendidikan, bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban A. Manusia merupakan makhluk otonom. Pembahasan, arti otonom adalah mandiri dalam menentukan kehendaknya, menentukan sendiri setiap perbuatannya dalam mencapai kehendak. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap, yang kata lain ia adalah makhluk mandiri. 4. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Pembahasan, hal tersebut dimulai dengan memahami hakikat manusia, di mana manusia sebagai pelaku utama yang memiliki peran sebagai subjek di dalamnya. Landasan pendidikan sebagai pijakan dalam praktek pendidikan, di antaranya yaitu landasan filosofis dan epistemologi, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan religius. 5. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Uri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawaban A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Uri Handayani. Pembahasan, adapun semboyan Tut Uri Handayani memiliki makna sebagai tugas seorang pendidik untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada anak didiknya. 6. Pengertian landasan dibagi menjadi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual.
Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Kerangka berpikir, D. Desain bangunan, E. Tujuan pendidikan. Jawaban B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jawaban psikologi pendidikan. Pembahasan landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologi perkembangan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya meliputi fisik, psikologi, sosial, emosional, emosi, dan moral. 8. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, E. Landasan historis. Jawaban C. Landasan religius. Ini sudah jelas ya teman-teman. Landasan religius mengarah kepada keagamaan dan mengarah kepada Tuhan yang Maha Esa. 9. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan tenggang rasa. Jawaban D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Apa bentuk disiplinnya? Yaitu beribadah sesuai dengan tepat waktu, berarti disiplin orang tuanya. Kemudian ibadah adalah tanggung jawab di dalam beragama. 10. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik, dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis, E. Landasan psikologi. Jawaban A. Landasan filosofis. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dari option A sampai E. Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Ini sudah sesuai dengan soal. Coba kita lihat lagi landasan sosiologis. Landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan manusia yang dianut oleh suatu bangsa, sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Jadi ini adalah interaksi dari masyarakat ya teman-teman. Kemudian ada landasan religi, adalah asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Kemudian ada landasan yuridis pendidikan, adalah aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidikan ini dilandasi dari berbagai hukum.
Kemudian ada psikologis, ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia. 11. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Jawaban C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi, kata kunci dari soal yaitu landasan religi yang cocok dengan option C yaitu berdoa. Ini sudah paham ya teman-teman? 12. Tujuan pendidikan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada alinea K, A1, B2, C3, D4, E tidak ada. Jawaban D4. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. 13. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, E. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 14. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3, C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 1, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 2, E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Jawaban B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Ini ya teman-teman untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, pedagogik, dan kepribadian serta sosial. Sertifikat pendidik secara jasmani dan rohani memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Jadi ini bunyinya teman-teman. 15. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban behavioristik. Nah, untuk teori belajar ini perlu teman-teman pahami dan kuasai karena ini sering keluar, kemudian soal yang diminta kadang-kadang bukan pengertian dari behavioristik, tapi dalam berbentuk narasi atau berbentuk masalah, kemudian yang ditanya, teori apakah dari permasalahan di atas? Nah, di sini
tentu kita perlu pahami betul apa itu dari teori belajar. Nah, teori belajar ini bisa teman-teman lihat pengertiannya secara luas di channel ini, yaitu ada namanya teori belajar. Dari sana teman-teman mungkin bisa melihat dan bisa pahami. Kalau di sini mungkin kita secara cepat saja karena soalnya banyak. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku. Seorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan dan input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi adanya perubahan tingkah laku dari hasil belajar tersebut. Respon itu dari siswa, kemudian stimulus dari guru. Nah, kata kunci dari behavioristik itu adanya stimulus dan respon. Kemudian behavioristik itu teman-teman. Kemudian ada teori kognitif, yaitu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian pandangan konstruktivistik yang mengungkapkan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Jadi konstruktivistik ini adalah sebuah pembelajaran dengan banyak jalan dan banyak proses. Kemudian ada teori humanistik. Tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya. 16. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar. A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Jawaban B. Trial dan error. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar, pertama kali organisme atau hewan orang belajar dengan mencoba salah, trial dan error. Anak-anak juga banyak belajar dengan coba-coba ketika belajar berjalan, berlari, mengendarai sepeda, dan banyak aktivitas lain. Mereka memulainya dengan coba-coba, dan keberanian untuk mencoba dibutuhkan keberanian karena ada kemungkinan untuk gagal. Pada akhirnya mereka dapat menguasai banyak keterampilan. Kita pada orang dewasa pun dituntut untuk berani mencoba ketika menginginkan suatu hasil dalam hidup. Jadi ini mengarah kepada teori belajar behavioristik ya teman-teman. Mengarah kepada teori konstruktivistik. Mencoba, salah, dicoba lagi, salah sampai berhasil. 17. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jawaban C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, kata kunci dari teori behavioristik yaitu adanya stimulus dan respon. Ini tidak perlu kita ulang lagi pembahasan dari teori ini ya teman-teman. 18. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik.
Jawaban D. Humanistik. Salah satu kata kunci dari humanistik adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya. Kalau untuk sibernetik, yaitu mengarah kepada teknologi ya teman-teman, behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik tadi sudah kita bahas. Kita lanjut saja. 19. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawaban C. Konstruktivistik. Kita ulang lagi pada konstruktivistik bahwanya belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Dan kata kunci dari konstruktivistik ini adanya mencoba, mengulang, mencoba sampai berhasil ya teman-teman. Jadi adanya menyusun konsep-konsep bagaimana caranya tujuan bisa tercapai dan bagaimana teknik bisa berhasil dalam belajar tersebut. 20. Menurut Branner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visual verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Jawaban C. Ikonik. Pembahasan teori Branner berbunyi, teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. 21. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Jawaban A. Mampu memecahkan masalah. Pembahasan konseptual artinya proses pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan. Proses ini berjalan secara induktif dengan mengamati sejumlah gejala secara individual, kemudian merumuskannya dalam bentuk konsep. Konsepnya bersifat abstrak. Bahwasanya konsep itu adalah berpikir teman-teman bagaimana cara memecahkan masalah. 22. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengungkapkan pendapat. Jawaban B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pengertian dari kognitif adalah sebuah konsep yang bersifat umum di mana mencakup semua bentuk pengenal. Hal-hal yang termasuk antara lain mengamati, memiliki prasangka, melihat, membayangkan, memikirkan, memberikan, menduga, dan menilai. Jadi semuanya ini dapat memecahkan masalah. 23 di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawaban C. Belajar aktif. Habermas membagi tipe belajar ke dalam 3, yaitu belajar teknis atau technical learning, 2. Belajar praktis, dan 3. Belajar emansipatoris. Sementara yang tidak yaitu belajar aktif. 24. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data,
membuat dugaan, mencoba, mencari, dan menemukan keteraturan, mengeneralisasi dan menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Ini sudah paham ya teman-teman? Jawabannya D. Konstruktivistik, karena kata kuncinya adalah trial dan error, mencoba-coba. 25. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah bentuk sesuatu proses yang menyenangkan jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak. A. B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. C. Belajar dipraktikkan. D. Adanya kompetensi belajar. E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Jawaban B. Adanya keterlibatan intelektual dan emosional anak. Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba, mencari dan menemukan, mengeneralisasikan, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu adalah pengertian dari konstruktivistik. Nah, kegiatannya itu yang pertama, orientasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan lakukan observasi. Di sana dibutuhkan intelektual anak. Kemudian elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster. Itu intelektual dan emosional. Kemudian restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Ini adanya intelektual yang berjalan ya teman-teman. Kemudian penggunaan ide dalam setiap situasi, yaitu ide dan pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. 26. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan RPP untuk menjadikan dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawaban B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Kata kunci dari soal yaitu adanya peserta didik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti kita ambil yang di luar kelas ya teman-teman. 27. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali jika dikelompokkan dalam jenisnya. Kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawaban D. Kurikulum berbasis pada kompetensi, yaitu KTSP teman-teman. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan pada standar nasional pendidikan. 28. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Jawaban B. Peran kritis dan evaluatif. Pembahasan peran kritis dan evaluatif artinya kurikulum memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk membangun masyarakat atau siswa yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan yang solutif untuk kemajuan. 29 di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali A. Mengembangkan program, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum. Jawaban C. Pengembangan kurikulum. Pembahasan implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual. 30. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai perangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik, B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan, C. Rincian jadwal pelajaran, D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawaban A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. 31. Dalam melaksanakan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan salah satu faktor A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Jawaban B. Faktor sarana dan fasilitas. Macam bacaan dan literasi itu mengarah kepada sarana dan fasilitas seperti buku, fokus, laptop, perangkat IPA. Jadi dari kata kunci dari soal itu sumber literasi berupa buku. 32. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawaban C sebenarnya teman-teman, ini salah kunci. Guru menyusun program pembelajaran yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini bukan D teman-teman, tapi C. 33. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbanginya percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam mengadaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. 34. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah
A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik untuk menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Jawaban C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. 35. Dalam kurikulum 2013, terdapat integrasi antara ilmu dan pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jawaban C. Sains dan nilai religius terintegrasi. 36. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan fungsi kurikulum bagi A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Siswa, E. Pengawas sekolah. Jawaban E. Pengawas sekolah. Ini sudah nampak di dalam soal teman-teman melakukan pengawasan. 37. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai sebagai kontrol atau filter sosial. Menunjukkan fungsi kurikulum. A. Konservatif, B. Kreatif, C. Evaluatif, D. Dinamis, E. Imajinatif. Jawaban C. Evaluatif. Kata kunci dari soal yaitu adanya filter atau penyaringan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut dengan nomor 25, menguasai peran guru dalam abad 21 dan pembelajaran inovatif serta aplikasinya dalam pembelajaran. Itu ada indikator menganalisis karakter pembelajaran abad 21, nomor 6 menganalisis profil dan kompetensi abad 21, nomor 7 menganalisis tugas pokok dan fungsi abad 21, nomor 8 menerapkan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan, nomor 9 mengkategorikan pembelajaran STEAM, 10 menerapkan pembelajaran berbasis neurosin, 11 menerapkan pembelajaran digital, 12 menerapkan model pembelajaran blended learning. Langsung saja ke soal. 38. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah dan kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Jawaban C. Berkembangnya masif online open course. Pembahasan era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Massive Open Online Courses adalah perkuliahan daring yang menawarkan akses terbuka melalui internet secara gratis atau dengan biaya kecil. Ini sudah nampak ya teman-teman. 39. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Jawaban D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Abad 21 berpusat pada perkembangan era revolusi industri, yaitu 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama. Pembelajaran abad 21 diharapkan dapat membuka lebih besar kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jadi intinya di sini kita memang memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang betul-betul bisa dikembangkan. Apalagi bagi siswa yang memiliki keterampilan di bidang IT, mereka akan gampang dalam menerapkan pengetahuannya. 40. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Jawaban C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kata kunci dari soal memiliki rentang perhatian yang pendek, jadi otomatis seorang peserta didik tersebut mulai bosan, mudah bosan. Nah, dengan topik-topik yang kecil, maka kebosanan tadi akan berkurang karena semakin pendeknya waktu. Itu ya teman-teman. Kedua, berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual, B. Menyukai musik dan mendengarkan radio, C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya, D. Suka membaca teks dari buku elektronik, E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Jawaban A. Menyukai komunikasi berbasis visual. 43. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogik. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Jawaban C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Dari beberapa soal sudah nampak ya teman-teman prinsip-prinsip dari pembelajaran abad 21. Memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki penyaringan, dan evaluasi terhadap pembelajaran. 44. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. Perancang pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai dengan rancangan, dan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancang membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jawaban E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Jadi maksudnya di sini bahwasanya luas, jadi rancang pembelajaran tersebut bagaimana strategi yang bagus untuk diberikan kepada peserta didik sehingga peserta didik tersebut nyaman saat melakukan pembelajaran. Nah, di sana seorang guru harus bersikap luas bagaimana peserta didik tersebut nyaman saat belajar. Jadi guru dituntut untuk luas, perlu mencari strategi-strategi yang ampuh untuk pembelajaran. 45. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut, kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan berkolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Jawaban D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Di sini kecuali ya teman-teman,
Untuk option A, B, C, E itu benar. Part 6, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar. Sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. E. Pembelajaran berbasis online. Jawaban B. Pembelajaran berbasis proyek. Kata kunci dari soal yang nampak yaitu dihasilkannya sebuah produk. Jadi ini mengarah kepada proyek ya teman-teman. Part 7, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. Jawaban C. Strategi pembelajaran. Kata kunci dari soal, rendahnya partisipasi. Jadi, karena rendahnya partisipasi, maka guru mencari strategi lain dengan menggunakan Google Drive. Nah, itu berupa strategi ya teman-teman. Per 8, seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. E. Merepresentasikan data. Jawaban D. Memahami materi pembelajaran. Menjelaskan materi, kata kunci ya teman-teman. Tujuan supaya peserta didik paham dengan materi. Jadi di sini nampak seorang guru menggunakan animasi. Jadi materinya dibuat berbentuk animasi supaya para siswa itu mudah paham dengan materi tersebut. Jadi berupa teknologi, berupa video. Part 9, paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut ini merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Jawaban C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Di sini nampak bahwasanya model pembelajaran yang sudah kita pelajari di soal sebelumnya yaitu seperti behavioristik, konstruktivistik, sibernetik, kognitif, itu semuanya berpusat kepada peserta didik. Dan guru tetap aktif, bukan berarti guru hanya diam, tapi guru tetap aktif sebagai fasilitator, menyediakan berbagai media pembelajaran. Sementara peserta didik yang berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran tersebut. 50. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Semua benar. Untuk soal 51 sama dengan 50 ya teman-teman, kita lanjut saja. 53. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, D. Humanis. Jawaban C. Sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik bagian dari masyarakat
untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial penting dimiliki bagi seorang pendidik yang profesinya senantiasa berinteraksi dengan umat atau manusia lainnya. 55. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi pedagogik, baik kepribadian, sosial, profesional, intelektual. Jawaban D. Profesional. Subkompetensi profesional meliputi menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan diri, contoh mengakses jurnal, serta mengirimkan publikasi. Jadi contohnya di sini kita mempunyai jurusan atau bidang PJOK ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menguasai materi dari PJOK tersebut. 57. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawaban B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 59. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakter peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Melakukan tindakan reflektif, E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawaban D. Melakukan tindakan reflektif. Untuk PTK ini, pada intinya adalah melakukan refleksi terhadap guru itu sendiri, di mana pembelajarannya kurang berjalan dengan baik, maka seorang guru merenung di mana salah, kemudian mereka melakukan penelitian tindakan kelas dan adanya perubahan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu mengarah kepada melakukan tindakan reflektif ya teman-teman. 60. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran mendidik, E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawaban E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jadi kata kunci dari soal itu prestasi ya teman-teman. Nah, untuk prestasi kita memfasilitasi peserta didik tersebut untuk mengembangkan potensinya. 62. Berikut berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21. Kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran, C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, D. Menerapkan metode pembelajaran bervariasi, E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jawaban B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Di sini kata kuncinya kecuali ya teman-teman. Untuk option A benar, C juga benar, D benar, E juga benar. Jadi yang tidaknya B. 63. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu,
B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jawaban D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Kata kunci dari soal mempengaruhi kebijakan ya teman-teman. Jadi di sini mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Demikian teman-teman untuk bab 16 ini. Mungkin jika ada saya yang salah dalam membuat kunci jawaban, mohon dikoreksi ya teman-teman demi kebaikan kita semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.